Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-19. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami sungguh bersyukur dalam setiap keadaan, karena Tuhan maha baik, bahkan sangat amat baik. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi hidup kami dan terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, saya tidak membaca nas kita hari ini. Dalam firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19 ini ada dua perikop ya. Hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Jemaat Tuhan, dari nas hari ini ya, kita ketahui dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan ini tidak kita ketahui. Walaupun kita ketahui, apakah kita mendetail tahu semuanya? Tentu tidak ya. Dengan banyak hal, pengalaman hidup, bahkan pengalaman iman, disitulah kita menyadari kita manusia ini ada dalam rancangan bahkan rahasia Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini ya, ada dua perikop. Yang pertama, hidup orang Kristen. Dalam hidup orang Kristen ayat 7 sampai 11 kita melihat ya, bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen ya. Bagaimana untuk diajarkan menguasai diri ya, berdoa, mengasihi, menjadi penolong, tulus, melayani dengan sungguh, dan di dalamnya Allah dimuliakan. Itu tuntutannya ya. Dan itu sungguh kita sadari bahwa semua hal hidup kita ini sebagai umat Tuhan, tentu kita tetap ada punya arah dan tujuan. Walaupun demikian, sebagai umat kepunyaan Tuhan ya, hidup orang Kristen secara kita lihat tadi seperti yang saya ungkapkan tadi ya, ada beberapa kuasai diri, berdoa dan seterusnya itu tadi ya. Tapi dalam ayat 12 sampai yang ke-19 ya, perikop yang kedua sudah jelas ya. Hidup orang Kristen sudah detail seperti yang saya ungkapkan tadi, tapi kemudian menderita sebagai Kristen. Tentu kita manusia inginnya bahagia ya, inginnya senang, inginnya bergembira. Tapi dalam catatan kehidupan sebagai umat Kristen, kata menderita tidak pernah lepas ya. Tapi bukan berarti melulu menderita tidak ya. Tapi bagaimana kita pengorbanan Kristus, penderitaannya ya, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan penderitaan merupakan kenyataan hidup. Dan itu kita sadari. Tapi apa artinya penderitaan? Baca dalam ayat yang ke-12 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mengenai pencobaan sebagai ujian, seperti ujian terhadap emas dalam perapian ya. Ini bisa kita lihat dalam 1 Petrus ya, pasal 1 ayat 6 sampai 7 saya baca ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Emas akan tahan. Ini yang dimaksudkan. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, ya, dan sama halnya seperti sebagai orang Kristen, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang setia secara total. Jangan kita masuk kepada orang-orang yang tidak diselamatkan, ya. Tetapi jaga kesetiaan kita. Apalagi yang di luar dari orang diselamatkan, ya. Seperti dalam nas kita sangat jelas ada pembedaannya, ya. Saya baca sangat jelas ayat 17 dan 18 masih ayat kita hari ini, ya. Karena itu sekarang tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sangat jelas, ya. Tetap Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai umat kepunyaannya menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai kita tidak diselamatkan. Belum lagi orang yang di luar dari apa yang sudah menjadi hal hidup orang Kristen, ya. Bagaimana menderita sebagai Kristen, ya. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, ya, kita sungguh berbahagia karena kita seperti Kristus dihidupkan oleh Roh Allah. Bisa dilihat dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat, saya baca, ya. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, ya, terus Petrus mengingatkan kita sekalian, walaupun tidak mudah sebagai orang Kristen, ya, ada banyak hal, tantangan, pergumulan, masalah, godaan, sakit penyakit, dan banyak hal, ya. Tapi kita ingat bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Tetapi kita tahu juga menderita sebagai Kristen, ya. Tapi hal seperti itu tetap harus kita syukuri, ya. Karena Tuhan sudah berjanji, karena Tuhan Yesus sudah memulainya, ya. Seperti dalam ayat 16 nas kita hari ini juga. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dia berbahagia kita sebagai umat kepunyaan Allah, sehingga ketika ada hal-hal yang tentu terkadang membuat kita goyah, tapi ingat, semuanya sudah dalam rancangan Allah. Karena berbahagialah kita dipilih sebagai umat Tuhan, tapi dengan catatan, apakah kita sungguh-sungguh bersyukur dan memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga berbahagialah kamu, saya baca ayat 14, ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Roh Allah ada padamu, ya. Jadi kalau menderita karena Kristus, itu is okay, ya.
itu adalah pengujian iman kita, proses hidup sebagai umat Tuhan, ya. Tapi kalau dalam ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan. Itu jelas berdosa, jelas-jelas berdosa dan tidak baik, ya. Tapi ketika kita menderita karena kekristenan kita, janganlah kita malu. Tapi hendaklah kita memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena itulah jati diri kita. Itulah kekristenan kita. Jadi terus kita maju menjalankan kehidupan ini. Terus kita lakukan kehendak Allah, ya. Karena kita ada dalam karya keselamatannya. Jangan sia-siakan itu. Tetap menjadi emas yang tahan, yang akan tahan, ya, dengan pengujian apapun, ya, sehingga kita sungguh secara keseluruhan menyerahkan hidup kita, jiwa kita, dan selalu berbuat baik, menjadi orang Kristen yang mengasihi, dan Kristus adalah teladan kita. Karena kepadanya lah kita setia, kepada Pencipta yang lebih dahulu setia dan mengasihi kita, dan dalam Yesus Kristus sudah mengarunikan anugerah keselamatan. Jadi biarlah kita bersyukur untuk keberadaan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Tetap setia, tetap tekun, jalankan kehidupan kita, dan kita adalah karya Tuhan, dan kita adalah saksinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan berkata kita. Amin.